Tetapi ada suatu penderitaan yang lebih dahsyat di balik itu semua, yaitu penderitaan rohani. Putra Allah yang tidak mengenal dosa, melalui wafatnya di kayu salib, harus memikul dosa seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa apa-apa. Bahkan Pontius Pilatus sebagai gubernur pada saat itu, dia tidak menemukan kesalahan apa-apa. Tapi karena takut pada orang-orang Yahudi, pada reputasi, pada dan sebagainya, dia tidak berani membela. Dia hanya cuci tangan, ya, cuci tangan dan menyerahkan Yesus dalam pengadilan orang-orang Yahudi itu. Dikatakan oleh bapak-bapak gereja, kalau saya menyebut bapak-bapak gereja, ini mereka yang meletakkan dasar dalam kehidupan gereja, ya. Mereka yang dikenal karena kekudusannya, tetapi juga kepandaiannya, kebijaksanaannya. Dinyatakan oleh bapak-bapak gereja bahwa Tuhan Yesus di atas kayu salib telah mengalami neraka untuk kita. Yesus di atas kayu salib mengalami neraka untuk kita. Yang dimaksud neraka ini apa? Bagaimana mengalami keterpisahan dengan Bapanya. Ini yang dialami Yesus. Dan ini begitu mengerikan bagi Yesus. Ya, sejak saat itu, saya ingat sejak tahun itu ya, postingan-postingan itu selalu rupanya ada juga komen-komen, pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia Allah, mengapa dia menderita? Kalau dia Allah, mengapa dia takut? Kalau dia Allah, mengapa dia bisa tertekan? Bahkan sampai terakhir-terakhir ini ya, kalau Yesus itu tahu bahwa dia melalui salib akan menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan umat manusia dari dosa, mengapa takut? Pertanyaan-pertanyaan ini, ya saya dalam arti positif, saya lihat, oh terima kasih untuk Anda yang mau hadir pada siaran Katolik ini ya. Jadi Anda yang tertarik, artinya mau peduli, mau hadir, mau komen, ya terima kasih untuk semua komen itu. Tetapi saya akan menjawab dengan sharing. Saya pada masa SMA, saya pernah mendapat juga pertanyaan dari seorang teman. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Lalu kemudian, ya saya pernah mendapat pertanyaan seorang teman, ya zaman-zaman saya SMA itu adalah zaman-zaman yang indah ya. Tidak ada terlalu pengkotak-kotaan yang begitu tajam, tidak ada. Semuanya begitu, suasana begitu nasional ya. Jadi semua sangat-sangat nasionalis juga untuk sekolah-sekolah negeri ya. Jadi semua tampil dengan artinya busana nasional, lalu kemudian penekanan pada ya pendidikan moral Pancasila, pada penataran P4. Jadi benar-benar zaman-zaman yang sangat nasionalis ya pada masa itu ya. Tapi kemudian ya karena kami bersahabat ya, sahabat teman itu boleh saja kan tanya-tanya ya karena keingintahuan dan sebagainya. Jadi kemudian ya kami yang duduk di dua baris ke depan ini, ada saya dari Katolik, ada teman-teman dari Protestan, ada yang dari Muslim, ya puji Tuhan teman saya yang Muslim ini sekarang bahkan menjadi ustadz ya. Lalu kemudian juga ada yang Hindu juga. Nah tapi kemudian ketika teman saya waktu ini yang Muslim ini bertanya, loh kalau Yesus itu Tuhan, kenapa di Taman Getsemani dia berdoa? Lalu kalau Yesus ini Tuhan, waktu di atas salib, kenapa dia berseru Eli, Eli lama sabachthani? Ya luar biasanya teman saya bisa tanya seperti ini, tahu ya. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan waktu itu, ya jujur saya katakan sebagai anak SMA, ya jadi sebagai anak SMA begitu, terus terang saya nggak tahu jawabannya, saya tidak tahu jawabannya, dan waktu itu memang jam-jam kosong, siang mendekati pulang, dan biasanya entah karena lapar, atau memang karena masuk angin, saya kurang ingat, tapi saya sangat lemah sekali ya,
bisa karena lapar, bisa karena masuk angin ya. Lalu saya pikir juga kalau di soal tanya jawab, ya kita orang Katolik ini biasanya tidak senang debat-debat, tanya jawab seperti itu. Ya sudah, saya pikir teman-teman saya yang Protestan ini, yang duduk di depan kami ini lebih siap untuk menjawab. Jadi saya panggil mereka, jawaban ini pertanyaan. Sedangkan kondisi saya sudah sangat lemas waktu itu ya. Ya saya katakan bisa karena lapar, bisa juga karena masuk angin. Tapi benar-benar tidak enak. Kalau orang Jawa bilang itu badannya meriang, greges begitu ya. Saya terus terang tidak tahu jawabannya. Tapi ternyata teman-teman saya yang Protestan yang duduk di depan ini juga nggak tahu jawabannya, harus jawab apa. Tapi pada saat itu, tiba-tiba, secara spontan, saya merasa begitu segar dan menjawab kemudian dengan berkobar-kobar. Saya jawab, dalam diri Yesus. Ya ini juga untuk jawaban-jawaban yang selama ini muncul di YouTube ya. Dalam diri Yesus. Yesus ini bukan hanya Allah. Yesus ini sungguh-sungguh Allah, tetapi juga apa? Sungguh-sungguh manusia. Atau kemudian juga saya juga dalam perjalanan waktu kemudian juga saya dengar ada Romo yang mengatakan Yesus ini 100% Allah, 100% manusia. Sebagai manusia, Yesus punya pikiran, Yesus punya perasaan, Yesus bisa menangis, Yesus bisa marah, Yesus bisa tertekan, Yesus juga bisa kesakitan. Ya seperti kita manusia, Yesus juga begitu bisa ketakutan seperti yang dialami ketika di Taman Getsemani. Saya pikir, ya ini ada pikiran iseng aja yang saya muncul. Apa yang tanya ini? Senang nonton film. Entah film telenovela zaman dulu, kalau itu angkatan-angkatan jadul ya, atau film-film Korea. Jadi mikirnya apa? Hidup ini seolah-olah drama. Seperti drama ya. Seperti drama, jadi kalau orang nonton drama, dia pikirannya tahu, ini cuma drama. Kan misalnya adegan-adegan ini nggak adegan sebenarnya loh. Karena apa? Semuanya kan settingan. Ya, kalau orang terlalu terpengaruh bahwa seolah-olah seluruh hidupnya adalah seperti nonton drama, ya maka yang dipikir bahwa semuanya tidak terjadi sebenarnya, semuanya settingan. Itu terjadi ketika orang syuting untuk pembuatan film atau drama. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab suci, apa yang disaksikan oleh gereja sejak awal, ketika Yesus sungguh-sungguh mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib. Ini bukan drama. Ketika Yesus sungguh-sungguh Allah, tetapi juga sungguh-sungguh manusia. Dia tahu apa artinya penderitaan itu. Ini bukan drama. Allah tidak membuat settingan. Tetapi Yesus sungguh-sungguh sebagai putra Allah, dia juga putra manusia. Dia mengalami realitas penderitaan begitu dahsyatnya. Bahkan dalam tekanan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa di Taman Getsemani. Sampai dikatakan dalam kitab suci, dalam Injil, sampai berpeluh darah. Mengapa Allah mau menderita? Mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Mengapa Allah merendahkan dirinya, menderita sehabis-habisnya sampai wafat di kayu salib? Mengapa? Karena Allah jatuh cinta kepada Anda. Allah jatuh cinta kepada manusia. Allah mencintai manusia dengan cinta yang sehabis-habisnya. Dan dia mau membuktikan cintanya itu dengan pengorbanan